Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 11 Desember 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penyembuh agung bagi penderitaan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Kristus dalam hidup kami, yang adalah sumber air hidup. Maka kesembuhan rohani dapat menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Grace Silitonga. Kepada Ibu Grace, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara. Renungan pagi kita hari ini berjudul Penyembuh Agung Penderitaan Manusia. Ayatnya terdapat dalam Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Wahyu 22 ayat 16 dan 17. Inilah pekerjaan Anda, menuntun jiwa-jiwa ke sumber air kehidupan. Semua orang yang memiliki kebenaran di dalam hati mereka sebagai prinsip hidup, pengaruh yang meliputi segalanya, akan memiliki kesaksian hidup untuk diberikan kepada mereka yang berada dalam kegelapan kesalahan. Puji Tuhan, ada roh hidup kekal untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Namun, roh itu harus dikomunikasikan, bukan dikurung untuk diri kita sendiri. Roh ini yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, harus diperkenalkan kepada orang lain dan akan menuntun mereka. Firman yang berharga harus dimakan sebagai daging anak Allah. Jangan ada kesaksian yang lesu dan mengantuk. Gantinya menimbulkan keraguan, perkuatlah iman dengan setiap kata, sikap, dan tindakan. Beritahukanlah bahwa kita memiliki juru selamat yang hidup, kehidupan rohani yang nyata untuk diterima dan dibagikan. Bimbinglah orang lain yang sekarang berada di atas pasir yang licin untuk menjejakkan kaki mereka di atas batu karang yang kokoh. Ada jiwa-jiwa yang harus dihidupkan kembali. Banyak yang akan menerima sukacita keselamatan ke dalam jiwa mereka sendiri. Mereka telah berbuat salah. Mereka belum membangun karakter yang benar. Tetapi Allah memiliki sukacita untuk memulihkan mereka. Bahkan sukacita orang yang diurapinya. Ini akan memberikan kecukupan dan kebahagiaan serta kepastian yang disucikan, kesaksian yang hidup. Beritahukanlah kepada orang-orang miskin yang putus asa, yang telah tersesat dari jalan yang lurus. Beritahu mereka bahwa mereka tidak perlu putus asa. Ada penyembuhan, pembersihan bagi setiap jiwa yang akan datang kepada Kristus. Pada jam-jam ketika awan menyelimuti jiwa, Kristus tidak jauh dari kita masing-masing. Kepada siapa kita akan pergi kalau bukan kepada Sang Penanggung dosa?
Sang Penyembuh Agung penderitaan manusia? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 68. Ada sukacita bagi semua orang yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya dan menjalankan iman yang bekerja melalui kasih dan memurnikan jiwa. Yesus berkata, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Kelumpuhan telah merasuki saraf dan otot rohani anak-anak Allah. Bangunkanlah sekarang juga tanpa ditunda. Dikutip dari Letter 93 tahun 1896. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Grace. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Alkitab berkata dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 yang berbunyi, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Dengan jelas firman Tuhan menyatakan bahwa air hidup itu diperoleh dengan datang kepada Yesus, dan air hidup itu adalah roh. Dan air hidup itu hanya dapat kita terima dari Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 13 Agustus tahun 1901 paragraf 20. Air hidup yang diberikan Kristus tidak seperti mata air di permukaan yang hanya mengalir sebentar lalu mengering. Air hidup itu memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, Alkitab berkata bahwa air hidup itu adalah roh. Karenanya yang memberikan roh adalah Yesus Kristus. Dan itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam The Desire of Ages, halaman 187 paragraf 2 yang berkata, di mana-mana manusia merindukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan jiwa yang belum terpuaskan. Hanya satu yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Kristus, kerinduan semua bangsa. Kasih karunia ilahi yang dilimpahkannya adalah bagaikan air hidup yang menyucikan dan menyegarkan jiwa. Hanya satu yang disebut kerinduan segala bangsa, hanya satu yang dapat memuaskan jiwa kita, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan, Roh Nubuat berkata, kasih karunia ilahi adalah bagaikan air hidup. Karenanya, kasih karunia ilahi itu sama dengan air hidup. Jadi, oleh karena air hidup sama dengan roh, maka kasih karunia ilahi adalah roh. Roh yang mana? Testimonies for the Church, volume 5, halaman 730, paragraf 4, berkata, barang siapa meminum air hidup, ia akan mendapati bahwa di dalam dirinya terdapat mata air yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Roh Kristus ada di dalam dirinya bagaikan mata air yang memancar di padang gurun, mengalir menyegarkan semua orang, dan membuat mereka yang siap binasa berhasrat meminum air kehidupan. Roh yang dimaksudkan adalah rohnya Kristus. Sebab memang hanya Yesus yang dapat memberikan air hidup, yang adalah roh, yaitu roh Kristus. Nah, perhatikan renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 363 paragraf 3. Inilah pekerjaan Anda, menuntun jiwa-jiwa ke sumber air kehidupan. Semua orang yang memiliki kebenaran di dalam hati mereka sebagai prinsip hidup, pengaruh yang meliputi segalanya akan memiliki kesaksian hidup untuk diberikan kepada mereka yang berada dalam kegelapan kesalahan. Puji Tuhan, ada roh hidup kekal untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Namun, roh itu harus dikomunikasikan, bukan dikurung untuk diri kita sendiri. Roh ini yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran
harus diperkenalkan kepada orang lain dan akan menuntun mereka. Sumber air kehidupan adalah Yesus Kristus, sebab Yesuslah yang memberi air hidup kepada kita, yaitu Roh-Nya. Karenanya, roh hidup kekal yang terdapat dalam kutipan ini adalah Roh-Nya Yesus. Dan Roh-Nya Yesus inilah yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Karenanya, Roh Nubuat menjelaskan dalam The Gospel Herald tanggal 1 Agustus tahun 1900 paragraf 2. Kita tidak dapat bersama Kristus secara langsung seperti para muridnya yang pertama, tetapi Dia telah mengutus Roh Kudus-Nya untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, dan melalui kuasa ini kita pun dapat menjadi saksi bagi Sang Juru Selamat. Jelas bahwa Yesuslah sumber air hidup yang adalah Roh-Nya yang kudus, yang bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Saudaraku dalam Tuhan, inilah dasarnya Yesus disebut penyembuh agung penderitaan manusia, sebab ada air hidup yang berasal dari Yesus yang membersihkan dan menyegarkan jiwa kita. Dan bila mana jiwa kita bersih dan segar, maka kesembuhan, khususnya kesembuhan rohani, menjadi bagian kita, seperti yang dialami oleh perempuan Samaria. Karenanya, renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 363, paragraf 4. Beritahukanlah bahwa kita memiliki juru selamat yang hidup, kehidupan rohani yang nyata, untuk diterima dan dibagikan. Bimbinglah orang lain yang sekarang berada di atas air yang licin, untuk menjejakkan kaki mereka di atas batu karang yang kokoh. Ada jiwa-jiwa yang harus dihidupkan kembali. Banyak yang akan menerima sukacita keselamatan ke dalam jiwa mereka sendiri. Mereka telah berbuat salah, mereka belum membangun karakter yang benar. Tetapi Allah memiliki sukacita yang memulihkan mereka, bahkan sukacita orang yang diurapinya. Ia akan memberikan kecukupan dan kebahagiaan serta kepastian yang disucikan, kesaksian yang hidup. Beritahukanlah kepada orang-orang miskin yang putus asa, yang telah tersesat dari jalan yang lurus. Beritahu mereka bahwa mereka tidak perlu putus asa. Ada penyembuhan, pembersihan bagi setiap jiwa yang akan datang kepada Kristus. Kiranya ini menjadi pembaruan bagi kita semua. Kita datang kepada Yesus menerima air hidup daripadanya, yang adalah Roh-Nya Kristus itu sendiri. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang penting sekali bagi kami, yaitu menerima air hidup yang berasal dari Yesus. Sebab Yesuslah satu-satunya sumber air hidup. Dan air hidup inilah yang menjadi saluran ataupun sarana kesembuhan bagi kami. Dan air hidup itu adalah roh, yaitu Roh-Nya Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sehingga aliran air hidup masuk dalam hati kami, yaitu Roh-Nya Yesus, dan kami pun menjadi saluran air hidup kepada sesama. Kesembuhan kami boleh menjadi kesaksian, dan banyak orang juga datang kepadamu untuk menerima kesembuhan yang sama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.